يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه قلبي المتيم. Baik teman-temanku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan follow IG ya, dan juga di share videonya jika ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-temanku. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutris Cahyono. Saya semester 2 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Kota Prabu Muli. Nah, kali ini teman-teman, saya dipercayakan oleh dosen pembimbing saya untuk menyampaikan atau men-sharingkan kepada teman-teman yang menonton video ini mengenai yang pertama, saya itu akan menjelaskan bagaimana konsep produksi dalam ekonomi Islam. Yang kedua, saya akan membahas tentang dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya virus COVID-19 ini bagi perekonomian. Dan yang ketiga, saya pun akan menjelaskan bagaimana solusi dan tips cara menghadapi di tengah terjadinya kondisi pandemi global ini. Nah, teman-teman, jadi dalam dunia ekonomi pun mungkin kita sama-sama sudah mengenal tahapan-tahapan dari proses ekonomi. Yang pertama, mungkin kita sudah mengetahui yaitu ada yang namanya produksi, tahap produksi. Yang kedua, ada tahap yang namanya distribusi. Yang ketiga, ada yang tahap namanya konsumsi. Nah, ketiga tahapan ini itu saling membutuhkan atau saling mempunyai ketergantungan atau saling mempengaruhi untuk kelangsungan dari konsep ekonomi itu sendiri. Namun awal permulaan dari konsep ekonomi itu dibangun itu berawal dari atau dimulai dari yang namanya tahap produksi. Nah, menariknya produksi ini, jika tidak ada produksi, tidak akan pula ada yang namanya distribusi, tidak akan pula ada yang namanya konsumsi. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Nah, kali ini di video saya kali ini saya akan menjabarkan mengenai konsep produksi dalam ruang lingkup Islam atau ekonomi syariah. Nah, teman-teman, jadi kita pun sudah diajarkan oleh agama kita itu untuk bekerja keras dan berperilaku yang produktif. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Insyirah Allah berfirman, "Fa'idha farokta fansob." Nah, di situ kita tahu artinya bahwa maka apabila telah selesai satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi kita sudah ditekankan untuk selalu bersikap produktivitas, teman-teman. Jadi kita harus berlaku produktif sebagai umat. Nah, kata produksi sendiri itu diambil dari bahasa Arab yang berbunyi al-intaj. Nah, yang secara harfiah itu dimaknai dengan istilah ijadu sil'atin, yang artinya itu mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Nah, bisa digarisbawahi bahwa secara ilmiah kita bisa mengangkat bahwa proses produksi adalah proses di mana seorang atau individu ataupun organisasi yang bisa menghasilkan ataupun mengadakan ataupun membuat suatu produksi barang atau jasa.
Nah, jadi kegiatan yang dilakukan individu ataupun kelompok ataupun organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Nah, itulah yang disebut dengan produksi, teman-teman. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman mengenai produksi. Jadi teman-teman, ada 3 faktor penting yang mendorong keberlangsungan daripada produksi ini. Apa saja faktor tersebut? Yang pertama adalah faktor kapital atau modal. Nah, di dalam faktor kapital atau modal ini, itu meliputi di dalamnya termasuk tanah, gedung-gedung, mesin-mesin, dan inventory ataupun perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah faktor materials. Nah, materials ini ya mencakup bahan baku, teman-teman. Jadi kalau kita mau berproduksi, yang pasti harus menyiapkan bahan baku. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah faktor SDM ataupun labor. Nah, di dalam faktor SDM ini, itulah yang akan menjadi pendorong pengelola daripada keberlangsungan produksi tersebut. Nah, ketiga faktor penting ini yang mesti kita ingat. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan tahapan produksi itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman ingin membuka usaha yang bergerak di bidang produksi, teman-teman harus memperhatikan 3 faktor penting ini. Itulah 3 faktor penting yang mendorong terjadinya proses yang namanya produksi, teman-teman. Nah, adapun kaidah-kaidah penting yang mesti kita perhatikan dalam kita berproduksi sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, itu adalah barang yang kita ingin produksi bersifat halal, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti diperhatikan, kita harus menjaga lingkungan dan tidak merusak yang ada di bumi. Yang ketiga, itu kita dilarang untuk melakukan iktikar ataupun penimbunan. Jadi kita tidak disarankan ataupun Islam sudah melarang keras bagi siapapun itu yang suka melakukan penimbunan barang atau jasa. Nah, yang keempat itu adalah konsep pemenuhan kebutuhan baik secara individu maupun secara organisasi dan kelompok ataupun untuk masyarakat dengan tujuan untuk memakmurkan atau untuk kemaslahatan banyak umat. Nah, yang kelima, adapun tujuan dari kaidah produksi ini itu adalah untuk meningkatkan kualitas daripada SDM-nya. Jadi untuk meningkatkan termasuk di dalamnya adalah untuk bidang spiritualnya, untuk bidang mental dari segi fisik. Jadi teman-teman, kaidah yang mesti diperhatikan pada saat kita ingin berproduksi dalam Islam ada 5 poin tadi. Jadi teman-teman wajib memperhatikan 5 elemen penting dalam kaidah berproduksi. Nah, adapun dampak dari wabah virus corona atau COVID-19 ini bagi perekonomian, khususnya Indonesia, umumnya global. Yang pertama, menurunnya atau melemahnya tingkat perekonomian. Artinya, seperti contoh, anjloknya bursa saham. Yang kedua, menurunnya pemasukan suatu negara. Yang ketiga, turunnya komoditas ekspor dan impor. Jadi dibatasin ataupun ada suatu negara yang beberapa negara itu yang sudah lockdown. Jadi tidak menerima lagi dari ekspor impor dari negara lain seperti itu. Dan bagi masyarakat khususnya ada begitu banyak kemiskinan. Yang kedua, tingkat PHK yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Karena saya cek barusan itu tingkat PHK sudah mencapai 2,5 kurang lebih 2 juta lebih, teman-teman. 2 juta jiwa. Jadi tingkat PHK yang sudah terjadi saat ini di Indonesia. Jadi bayangkan teman-teman, dan bagi pengusaha itu yang sudah pasti dipastikan adalah menurun. Omset bisa menurun seperti itu. Ada beberapa usaha yang sudah tumbang seperti itu. Bayangkan di tengah wabah Covid seperti ini, perusahaan tidak bisa ya menggaji karyawannya. Karena kenapa? Karena dari mana pemasukan akan datang. Tapi sebagian perusahaan juga ada yang masih tetap bertahan di
pandemik global seperti ini. Seperti itu teman-teman. Adapun solusi atau langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi virus corona ini di tengah pandemi global seperti ini. Saya yakin pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi hal-hal kekurangan, baik itu dalam segi konsumsi buat masyarakat. Sudah ada bantuan-bantuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, pemerintah sudah membantu APD-APD bagi di setiap daerah masing-masing. Terus untuk keperluan dan di daerah-daerah pemerintah sudah menyelenggarakan atau memberikan anggaran yang cukup itu masing-masing daerah. Dan kalau buat masyarakat, khususnya bagi masyarakat, mungkin kita lebih menaati aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kita taati aturannya seperti stay at home, kita jangan berpergian dulu untuk sekarang, sering-sering pakai masker kalau keluar, dan jaga jarak aman, budayakan social distancing, dan kita sebagai masyarakat taati dan turuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, bagi para pengusaha, pelaku usaha agar tetap mencari langkah-langkah yang solutif dan produktif agar tetap survive walaupun di kondisi pandemik global seperti ini. Bagi teman-teman yang karyawan yang tetap masih melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasa, harap menjaga diri, menjaga social distancing dan lain-lain. Dan bagi teman-teman yang pelajar dan mahasiswa agar mencari langkah-langkah yang membangun, tetap belajar di rumah, tetap stay at home, tidak usah berpergian dulu, dan semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan normal kembali, teman-teman. Nah, jadi itu pesan saya dan masukan dari saya. Apabila ada masukan dari teman-teman yang mungkin membangun, masukan yang saran yang membangun tentang materi yang saya sampaikan hari ini, silakan klik di kolom komen, masukan apa yang pengen kalian masukkan. Jadi saya berharap ada teman-teman yang memberi masukan kepada saya, dan jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat dan penuh manfaat bagi teman-teman. Saya harap dari apa yang saya jelaskan menambah manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.